Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga ayah, bunda, dan juga si kecil dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya, Ainul Rahyan, dari kelas 1C, menyampaikan informasi kesehatan tentang pentingnya imunisasi dasar bagi si kecil. Sebelumnya, kita semua di sini pasti sudah tidak asing lagi dengan kata imunisasi. Sebenarnya, apa sih imunisasi itu? Jadi, imunisasi adalah cara untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh pada bayi, sehingga bayi dapat kebal terhadap serangan kuman penyakit, baik itu bakteri, virus, jamur, parasit, dan lainnya. Dengan melakukan imunisasi, artinya ayah dan bunda sudah melindungi si kecil dari berbagai risiko penyakit di masa yang akan datang. Imunisasi yang diberikan melalui vaksin ini akan membantu sistem imun si kecil untuk memproduksi antibodi khusus untuk melawan penyakit-penyakit tertentu. Vaksin mengandung versi jinak atau non-aktif dari suatu kuman penyakit yang telah dilemahkan. Setelah masuk ke dalam tubuh, kuman jinak ini tidak akan menyebabkan penyakit, tapi justru membiarkan sistem imun si kecil mengenali dan mengingatnya sebagai ancaman. Nah, setelah itu, sistem imun si kecil akan membentuk antibodi yang secara spesifik bekerja melawan jenis kuman tersebut. Dan ketika nanti ada kuman yang masuk ke dalam tubuh si kecil, sistem imunnya sudah siap membunuh dengan antibodi khusus yang didapatkan dari imunisasi. Hal inilah yang membantu anak terlindungi dari berbagai macam penyakit berbahaya. Jika anak yang sudah diimunisasi tertular atau sakit, maka gejala yang dialaminya lebih ringan dan mudah untuk diobati dibandingkan dengan anak yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Tetapi faktanya masih terdapat 12% anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Mungkin orang tuanya tidak tahu atau kurangnya informasi dari tenaga kesehatan setempat, atau juga keterbatasan fasilitas. Padahal imunisasi itu sangat penting loh untuk tumbuh kembang si kecil, sehingga proses tumbuh kembang si kecil akan berjalan dengan baik. Imunisasi rutin lengkap akan menjamin anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, campak, rubella, polio, dan lain-lain. Lalu, bagaimana jika bayi tidak mendapatkan imunisasi? Jika bayi tidak mendapatkan imunisasi, maka bayi lebih beresiko tertular dan terkena penyakit yang lebih parah, bahkan juga memiliki resiko lebih tinggi terkena komplikasi yang dapat menyebabkan kecacatan, bahkan kematian. Selanjutnya, apa saja ya imunisasi yang wajib didapatkan pada bayi yang berumur di bawah 1 tahun? Nah, di Indonesia sendiri wajib melengkapi 5 jenis imunisasi dasar yang termasuk di dalamnya vaksin hepatitis B, vaksin polio, vaksin TBC yaitu BCG, vaksin campak, vaksin kombinasi pentavalen yaitu DPT, HB, dan HIB. Selanjutnya, di mana saja ya ayah dan bunda bisa mendapatkan imunisasi bagi si kecil? Tempat-tempat imunisasi dibagi menjadi 2, yaitu puskesmas yang meliputi program KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, dan posyandu. Dan yang kedua, di luar puskesmas, yaitu imunisasi bisa didapatkan di rumah sakit, dokter umum, dokter anak, dan juga bidan. Pasti ayah dan bunda juga masih ada yang ragu atau takut untuk membawa si kecil diimunisasi. Dan mungkin masih banyak yang bertanya, apakah benar imunisasi itu aman? Jawabannya benar. Buktinya, hampir setiap hari
bayi dan anak diimunisasi di seluruh dunia. Bahkan terdapat institusi resmi dari semua negara yang menyatakan bahwa imunisasi itu aman dan bermanfaat. Ada juga orang tua yang takut anaknya diimunisasi karena katanya imunisasi dapat menimbulkan bengkak, kemerahan, nyeri, bahkan demam. Jadi katanya nanti bayinya sakit dong kalau diimunisasi. Sebenarnya hal-hal tersebut merupakan reaksi normal dan akan hilang dalam waktu 2-3 hari dengan diberikan obat penurun panas. Atau ada juga orang tua yang takut anaknya mengalami efek dari imunisasi, akhirnya ingin menggantinya dengan cara lain. Sebenarnya apakah bisa imunisasi digantikan dengan ASI, gizi yang lengkap, dan suplemen herbal? Jawabannya tidak bisa, karena belum ada penelitian yang relevan yang menyatakan bahwa imunisasi bisa digantikan dengan ASI, gizi, maupun suplemen herbal. Kekebalan yang dibentuk imunisasi bersifat sangat spesifik. Nah, itulah mengapa semua negara melakukan imunisasi secara rutin dan terus-menerus. Demikian sedikit informasi yang bisa saya berikan kepada ayah dan bunda. Semoga dapat menambah sedikit wawasan tentang kesehatan, sehingga bermanfaat untuk tumbuh kembang si kecil. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.